Selamat mengikuti kuliah Organisasi Komputer dan Arsitektur Komputer. Pada kuliah yang ke-11 ini saya akan menerangkan tentang bagaimana meningkatkan kinerja dari sistem komputer, khususnya pada prosesor, dengan salah satu cara adalah dengan menggunakan yang dinamakan dengan pipeline. Nah, sebelum kita belajar tentang pipeline, saya akan memberikan penjelasan secara garis besar dulu. Kinerja dari sistem komputer dapat ditingkatkan dari beberapa aspek, dari prosesor, dari memori, dan dari I/O. Kita sudah mempelajari bagaimana meningkatkan kinerja dari sisi memori. Kita sudah ketahui memori yang digunakan pada memori atau memori utama adalah memori dynamic RAM yang sangat lambat dibandingkan dengan prosesor, sehingga untuk mengejar atau untuk mengatasi keterlambatan digunakan memori cepat yang menggunakan static RAM dalam bentuk memori yang tersembunyi yang disebut dengan cache memory. Kita sudah mempelajari bagaimana cache memory dapat meningkatkan kinerja dari sistem memori. Nah, peningkatan yang lain adalah meningkatkan dari sisi prosesor itu sendiri. Jadi prosesor dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan atau mempercepat clock. Jadi kalau clocknya semakin cepat berarti juga akan meningkatkan siklus pengerjaan instruksi akan lebih cepat. Jadi kalau clocknya 1 GHz tentu saja akan lebih cepat kalau clocknya menjadi 2 GHz dan seterusnya. Akan tapi peningkatan clock ini ada batasnya karena kemampuan fisik dari IC yang digunakan, yaitu bahan semikonduktor, silikon. Karena adanya frekuensi maka dia akan timbul panas. Panas yang ditimbulkan semakin frekuensinya tinggi, nanti panasnya akan semakin tinggi. Kalau panasnya tinggi, akhirnya nanti komponen tidak bekerja. Jadi ada batasan berapa besar clock yang bisa diaplikasikan sampai maksimum masih bisa bekerja. Nah, biasanya pabrik prosesor akan memberikan namanya toleransi. Jadi misalnya Intel bekerja pada normalnya pada 2 GHz, mungkin masih bisa dipaksa, istilahnya ada di overclock menjadi mungkin 2,5 GHz seperti itu, tapi dengan risiko akan sangat panas, biasanya begitu. Kalau sudah tidak bisa lagi ditingkatkan clocknya, maka bisa ditingkatkan dari sisi arsitektur. Dari arsitekturnya bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah dari sisi akses data. Akses data yaitu dari kemampuan sekali baca data dari memori yang disebut dengan word length, lebar atau panjang word yang dimiliki oleh prosesor. Kalau prosesor itu hanya memiliki lebar wordnya 8 bit atau 1 byte, berarti sekali bisa baca data dari memori atau sebaliknya nulis itu cuma sebesar 1 byte. Kalau data yang nanti harus diproses secara serentak itu misalkan 10 byte, maka untuk proses itu perlu 10 kali waktu untuk baca ke memori, sehingga diperlukan 10 kali akses. Tapi kalau misalkan prosesornya memiliki kemampuan untuk bisa baca memori itu 2 byte, maka berarti yang 10 kali baca tadi bisa dipercepat jadi 5 kali baca. Artinya dengan memperlebar word length, memperlebar ukuran wordnya, yaitu sekali baca dari memori itu, maka bisa juga akan meningkatkan kinerja. Jadi kinerjanya dari sisi akses data. Berarti nanti juga akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dengan word length yang besar. Nah, kita tahu word length juga akan terbatasi. Jadi mungkin dari 8 bit atau 1 byte menjadi 16 bit atau 2 byte, menjadi 32 bit atau 4 byte, lalu menjadi 64 bit atau 8 byte. Jadi umumnya
prosesor sekarang itu pada umumnya sudah memiliki kemampuan yang ukurannya adalah 64 bit atau 8 byte gitu ya. Nah, itu dari sisi akses data juga bisa meningkat, ya, akan meningkatkan secara keseluruhan sistem. Nah, peningkatan yang ketiga adalah dari sisi arsitektur pelaksanaan instruksi. Ya, bagaimana pelaksanaan instruksi bisa ditingkatkan kecepatannya. Kalau tadi clock itu meningkatkan siklus kecepatan proses siklusnya, ya, kecepatan clocknya. Jadi kalau satu instruksi dikerjakan dalam 3 clock, satu clocknya itu 1 nano, nah, berarti nanti satu instruksi butuh 3 nano. Kalau clocknya diperbesar, ditingkatkan menjadi lebih cepat, yaitu menjadi setengah nano, maka nanti satu instruksi menjadi 1,5 setengah kali 3 menjadi 1,5 nanosekon. Jadi akan lebih cepat 2 kali. Kecepatannya meningkat 2 kali dengan menyebabkan clock 2 kali lipat gitu ya. Nah, itu kecepatan clocknya. Nah, secara keseluruhan pelaksanaan instruksi itu melalui tahapan namanya siklus instruksi. Yang sudah kita pelajari adalah mulai dari siklus fetch, tahapan atau tahap fetch, kemudian tahap decode dan tahap execute. Nah, ini maka normalnya dikerjakan secara sekuensial, yaitu fetch, kemudian setelah itu di decode, kemudian setelah itu di execute, kemudian baru berikutnya baca instruksi yang kedua, yaitu fetch, kemudian decode dan seterusnya. Jadi dasar operasi dari prosesor itu adalah sekuensial, dari mulai dari instruksi 1 dibaca, di decode, kemudian dikerjakan, berikutnya instruksi 2 begitu. Nah, kalau ini bisa ditingkatkan mekanismenya, maka akan juga meningkatkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan dibuat overlap setiap tahapan tadi. Ya, jadi tahapan baca atau fetch di overlap dengan tahapan decode, kemudian di overlap dengan tahapan execute. Nah, ini akan bisa meningkatkan. Jadi artinya begini, nanti instruksi pertama itu dibaca, kemudian di decode, maka instruksi kedua pada saat instruksi pertama di decode, instruksi kedua bisa dibaca, begitu seterusnya. Nah, jadi terjadi overlap, instruksi pertama di decode, instruksi kedua di fetch. Nah, kalau nanti instruksi yang pertama di execute, maka instruksi yang kedua di decode, maka bisa membaca instruksi yang ketiga, instruksi ketiga di fetch. Jadi pada satu saat tertentu ada overlapping posisi pada setiap instruksi pada tahapan tertentu, ya. Instruksi pertama ada di tahapan execute, instruksi kedua dari tahapan decode, dan instruksi pertama dari tahapan fetch. Nah, itulah mekanisme yang disebut dengan pipeline, begitu ya. Jadi ini penjelasan secara umum tentang kinerja. Nah, kita akan lihat secara detail bagaimana pipeline atau mekanisme pipeline di dalam peningkatan kinerja ini. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pipeline, ya. Jadi pipeline itu prinsip-prinsipnya. Jadi pipeline ini secara prinsip memungkinkan adanya eksekusi overlap, ya, untuk beberapa operasi yang dikerjakan. Pipeline akan dapat melakukan dengan baik kalau eksekusinya itu sekuensial, artinya instruksi 1, kemudian instruksi 2, instruksi 3, dan seterusnya. Akan tapi dalam pemrograman biasanya atau selalu ada namanya pencabangan. Nah, ini kalau berkaitan dengan pencabangan nanti akan menurunkan kinerja dari pipeline. Jadi dengan adanya instruksi pencabangan itu, branch atau jump gitu ya. Sehingga nanti harus ditangani, karena dengan ada jam nanti akan menurunkan kinerja. Maka supaya tidak terlalu kinerjanya buruk, maka bagaimana kalau ada instruksi pencabangan yang untuk mengendalikan aliran dari program itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak terlalu mengganggu pola dari pipeline. Di samping instruksi pencabangan juga kemungkinan antara satu instruksi dengan instruksi yang lain itu nanti akan menggunakan resource yang sama.
Misalkan sama-sama instruksi pertama menggunakan register A. Nah, sembari instruksi pertama masih memegang atau masih menggunakan data yang ada di register A belum selesai. Nah, karena pola pipeline tadi bisa overlap, kemudian instruksi kedua itu nanti akan menggunakan hasil dari instruksi pertama yang itu menggunakan register yang sama tadi. Nah, ini nanti bisa terjadi namanya resource conflict, ya, konflik penggunaan resource. Ini nanti akan menyebabkan kalau itu tidak diatur pipeline-nya, nanti berarti akan terjadi kesalahan eksekusi karena datanya belum valid tapi sudah dipakai untuk instruksi yang kedua. Ya, jadi ada resource conflict, ya ini tadi karena adanya penggunaan resource yang bersama. Nah, resource conflict ini salah satu dari penyebab adanya nanti ketidak idealan dalam pipeline. Ya, ada resource hazard, ada data hazard, ada control hazard. Nah, yang dinamakan resource hazard ini kalau ada satu atau dua instruksi atau lebih ini pada pipeline itu memerlukan resource yang sama. Jadi saya contohkan menggunakan register yang sama. Ini beberapa konsep dasar dari pipeline, ya. Jadi secara garis besar ini pipeline misalkan hanya terjadi dua tahap, kita sebut dengan tahap ini. Setiap instruksi dilakukan melalui tahap fetch dan execute. Nah, decode-nya ini implisit, ya. Kalau mau di eksplisit berarti mungkin 3 tahap. Ini contohnya 2 tahap saja. Terus state instruction pipeline. Jadi seolah-olah instruksinya itu mengalir, ya. Mengalir di dalam setiap tahap ini. Jadi misalkan nih kita nomori ini instruksi pertama kali masuk fetch karena dibaca, ya. Kemudian setelah dibaca instruksi pertama akan dikerjakan. Nah, pada saat instruksi pertama ini dikerjakan menuju ke execute, maka berarti fetch ini kan nganggur, dia bisa ngambil instruksi kedua. Begitu saja. Jadi terjadi aliran instruksi terus menerus di sini, ya. Jadi ada, karena itu namanya pipeline, ada sebenarnya pipa, ya, yang itu dipakai untuk mengalirkan instruksi dari tahap awal sampai tahap akhir. Nanti akhirnya ini hasil, ya. Nah, bisa saja lebih detail, misalkan nanti karena ini instruksi yang pertama itu dikerjakan, kemudian ternyata perlu data, maka tidak bisa mengerjakan kalau belum ambil data. Nah, ini mungkin perlu memberitahukan ke fetch untuk mengambil datanya supaya nanti bisa dilaksanakan eksekusinya. Nah, sehingga nanti instruksi kedua harus nunggu yang kedua. Jadi pada saatnya ambil data ini juga nggak bisa apa-apa, jadi harus nunggu. Nah, jadi ini model kalau dibuat lengkap mungkin seperti ini. Ini pola pipeline, ya, yang misalnya 2 stage. Nah, kalau kita lihat secara secara hitungan kasar, kalau ini nanti bisa seperti polanya bisa seperti ini, bisa ada overlap. Misalkan kita punya 5 instruksi. Kalau itu dikerjakan secara sekuensial, kalau setiap instruksi perlu 2 tahap, berarti 5 instruksi akan selesai dalam 10 tahap, ya, 10 kali, ya, 10 waktu. Karena setiap kali instruksi kerjaan itu 2 kali waktu, 2 kali tahap, ya, 2 kali siklus fetch dan execute. Jadi nanti akan perlu 10 kali. Kalau itu setiap tahap ini 1 sekon, 1 detik, berarti instruksi itu akan butuh 10 detik untuk 5 instruksi. Tapi kalau ini, ya, bisa pipeline terus-menerus mengalir, maka ini akan bisa meningkatkan kecepatannya. Yang tadi 10 kali akan bisa meningkat 5 kali, ya, jadi lebih cepat. Jadi nanti 5 waktu, bukan 5 kali, ya, 5 waktu. Kalau tadi perlu 10 waktu, 10 detik, misalkan ini dengan pipeline akan, karena ini 2 tahap, maka kecepatannya akan meningkat 2 kali, gitu, ya. Nah, itu dasarnya. Kemudian karena dengan pipeline ini ternyata ada kaitannya, ada hubungannya antara berapa kali peningkatan kecepatan dengan ini banyak tahap, ya. Sehingga kalau ingin meningkat kecepatannya, ya tahapnya dibuat lebih banyak, semacam itu. Jadi istilah yang kalau hanya 2 tahap ini, ya,
juga bisa ada istilah lain namanya prefetch. Nah, jadi prefetch itu karena istilahnya fetch itu mengambil tapi diambilkan ya sebelum diperlukan, ya, diambilkan sebelum diperlukan. Jadi ini kan dieksekusi, tapi sebenarnya kan mengambilnya isi berikutnya kan setelah selesai eksekusi itu baru butuh, ya baru perlu. Tapi kalau ini diambilkan saat ini eksekusi artinya sebetulnya belum diperlukan untuk diambil tapi sudah diambilkan. Nah, karena itu istilahnya prefetch. Nah, itu kaitannya dengan prefetch. Ini berarti mengambilkan dulu dari instruksi yang berikutnya meskipun belum diperlukan. Istilahnya begitu. Nah, jadi ini fetch accessing memory. Biasanya eksekusi itu tidak mengakses memori ini, tapi tidak selalu ya. Jadi tergantung addressingnya. Kalau itu register addressing tidak perlu akses memori. Tapi kalau nanti addressingnya adalah daerah addressing, maka pada saat eksekusi itu akan butuh data sebelum bisa dieksekusi. Nah, ini maka maksud dari prefetch ini dapat meng-fetch instruksi berikutnya selama pelaksanaan eksekusi instruksi yang saat itu. Jadi saat ini dikerjakan, kemudian fetch ini bisa ngambil instruksi berikutnya, itu namanya prefetch. Tadi sudah disinggung, namanya prefetch. Nah, ini dengan prefetch ini tadi maksimum itu 2 kali peningkatan cepatnya, tapi tidak bisa full 2 kali. Ya. Nah, dengan demikian bisa ditingkatkan dengan menambah beberapa step, beberapa tahap. Contohnya misalkan ditingkatkan dengan dibagi-bagi tahapan eksekusi itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Jadi ada 6 tahap. Maka pola pelaksanaannya ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada 6 tahap dalam setiap instruksi. Waktu dikerjakan itu mulai dari fetch, decode, calculate operand, fetch operand, execute, instruction, dan write output atau write result. Ya, ada 6 tahapan dalam instruksi. Sehingga pada pola-pola pipeline, kalau ini digambarkan antara instruksi dengan waktu, maka instruksi 1 itu akan berada pada tahap fetch itu pada waktu 1 dan seterusnya sampai tahap 6 selesai gitu ya. Nah, pada waktu kedua, instruksi pertama itu ada di tahapan decode, maka instruksi kedua bisa di fetch dan seterusnya begitu ya. Jadi ini terlihat pola overlap. Kalau kita lihat overlap maksimum ya ini 6 ini ya. Karena ini ada 6 tahap, maka overlap maksimum kan ya 6 buah overlap ya, dari mulai ada yang sudah dihasilkan, kemudian ada yang sedang dieksekusi, ada yang sedang diambil datanya, ada yang sedang dikalkulasi operannya, ada yang sedang di decode, dan ada yang baru saja di fetch. Ini ya, ini overlap ya maksimal ini 6. Nah, ini maka seterusnya setelah tahap waktu ke-6 ini menjadi ke-6 tahap itu akan aktif semua overlap semua. Nah, contohnya misalkan ini sampai 9, ya ini maka selesainya bisa lebih cepat daripada kalau sekuensial. Sekuensial bagaimana? Berarti nanti kan isi kedua itu baru di fetch waktu ke-7 gitu ya. Nanti 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nanti isi ketiga baru 13 nyambung gitu ya. Jadi itu kalau sekuensial yang biasa. Nah, kita lihat bahwa dengan pipeline ini bisa meningkatkan kecepatan dari eksekusi. Dari N instruction misalkan 9, ini bisa meningkat menjadi lebih cepat. Berapa? Nah, bisa dihitung. Kalau hanya 9 misalkan, kalau tanpa pipeline berarti 6 kali 9. Mudahnya begitu, 6 kali 9 berarti 54 ya, 54 waktu. Nah, dengan pipeline ini selesai dalam 14. Nah, jadi kecepatannya meningkat dari 54 menjadi 14. Jadi kecepatannya kira-kira kan hampir 5 kali gitu ya, hampir 5 kali. Kalau 5 kali meningkatnya ini berarti kalau
50 banding 10 gitu kan, 5 kali ya, ini 54 dibandingkan 14 ya. Jadi mendekati 5 kali kan itu ya, 5 kali. Nah ini idealnya seperti ini ya, pipeline idealnya seperti ini. Idealnya seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak selalu program itu dibuat atau dirancang secara sekuensial seperti ini, tapi kebanyakan di tengah-tengah akan ada pencabangan. Nah, jadi kalau ada pencabangan bagaimana? Ini akibatnya. Misalkan sisi ketiga ini ada sisi percabangan. Secara pipeline ya tetap nanti sisi keempat akan masuk, 5 masuk dan seterusnya. Tapi ini harus pada saat setelah dieksekusi pada waktu ke-7 ini pencabangan itu kan punya dua alternatif. Kalau benar nanti akan lompat ke namanya target ya, tujuannya lompat kemana. Kalau tidak benar dari pencabangan itu true false ya. Pencabangan kan dua kemungkinan, true atau false. Kalau true itu menuju ke yang diinginkan, kalau false itu berarti tidak menuju yang diinginkan, berarti normal seperti sekuensial biasa. Jadi kalau ini false maka ya dikerjakan biasa 4, 5, 6. Tapi kalau ini benar, di instruksi itu harus bercabang ke 15, maka berarti 4, 5, 6, 7 ini nggak boleh dikerjakan. Karena kalau ini benar berarti harus mengerjakan 15. Berarti yang sudah diambil, didekode dan seterusnya ini di dalam pipeline ini nggak boleh dieksekusi, karena kalau dieksekusi akan jadi salah nanti hasilnya. Maka ini harus dibuang, didiscard ya, dibuang. Maka yang sudah terlanjur dibuang, tapi kemudian mengambil yang baru karena tujuannya ini adalah 15. Nah inilah kerugiannya ya. Jadi sudah terlanjur diambil tapi nggak dipakai. Nah, ini. Karena apa? Karena pencabangan. Nah, ini masalah pencabangan ya, masalah pencabangan. Dengan adanya pencabangan maka kinerja dari pipeline akan turun, tidak bisa maksimal. Nah, bagaimana supaya ini tidak terlalu jelek kinerjanya karena ada pencabangan, maka ada nanti cara penanganannya. Ini algoritmanya. Nah, ini penggambaran lain. Kalau tadi digambarkan antara instruksi dengan waktu, ini penggambaran antara waktu dengan tahapan ya. Jadi waktu pertama itu maka tahapan fetch itu mengambil sisi 1. Waktu kedua tahapan decode akan mendekode sisi 1. Dan sudah ini instruksinya berjalannya lalu diagonal gitu. Jadi dia akan melewati fetch, decode, calculate operand, fetch operand, execute operand dan write result. Ini lengkap 6 tahapnya. Tapi pada waktu yang berbeda kan dia berjalan waktunya. Nah, pada waktu 2 itu berarti nanti fetch-nya kan sudah selesai ngambil 1, berarti dia bisa ngambil 2. Begitu saja. Jadi ini gambarnya lalu serupa dengan tadi, bedanya ini adalah waktu versus tahap. Jadi ini sama, selesainya ini 14 gitu ya. Nah, kalau ada pencabangan tadi, ini maka tadi yang instruksi 3 itu ini setelah dieksekusi ini di sini, ini maka nanti harus ngambil, kalau itu pencabangannya itu benar ya, maka harus waktu 8 ini harus mulai diambil. Dan karena itu harus loncat ke 15, maka ini yang 4, 5, 6, 7 nggak boleh diteruskan. Kalau diteruskan ini kan kerjakan akan salah karena ini tujuannya ke 15. Kalau memang false ya betul, kalau itu false maka nanti ini 4, 5, 6, 7 akan bisa lanjut terus ya, jadi next instruction. Tapi kalau ini nanti dari pencabangan itu true, maka menuju ke pencabangan yaitu menuju ke 115, maka ini akan menjadi yang bagian ini kosong ya, karena dibuang tadi, di discard tadi. Nah, jadi ini secara statistik gambaran bagaimana peningkatan kinerja ya. Jadi dari ini misalkan ini dicontohkan jumlah instruksinya dalam logaritmik ini skala logaritmik. Ini kalau 6 stage ini memiliki peningkatan ya,
kira-kira itu 6 kalinya ini dia. Jadi 6 kalinya. Kalau 9 stage ini kira-kira nanti akan mendekati 9 kali. 12 juga bisa. Jadi ini akan ada pengaruhnya stage banyaknya dengan peningkatan kinerjanya. Juga dengan banyak instruksi ya, semakin instruksinya banyak juga akan semakin meningkat kecepatannya. Itu secara garis besar peningkatannya. Nah, di samping tadi ada masalah pencabangan, ada masalah hazard ya, yaitu yang menyebabkan ini bagian tahap tertentu tidak bisa melaksanakan karena itu ada konflik ya. Jadi contohnya ini kalau normal tidak ada konflik antara satu instruksi dengan instruksi berikutnya ini, maka pipeline-nya normal. Nah, ini ada konflik antara instruksi 2 dengan instruksi 3, yaitu di sini dicontohkan I1 source operand in memory. Jadi ini I1. Jadi waktu di decode itu ternyata instruksi pertama itu butuh data dari memori. Itu artinya berarti ada akses memori pada waktu ketiga. Nah, pada waktu ketiga ini kalau sesuai dengan tahapan pipeline ini akan membaca instruksi ketiga. Tapi kalau dipakai untuk membaca data untuk instruksi pertama, berarti pembacaan instruksi ketiga ini tidak bisa dilaksanakan karena dipakai oleh instruksi pertama. Jadi instruksi ketiga harus mundur ke 4. Jadi ini ada resource hazard ya, karena dipakai oleh instruksi pertama, sehingga pola pipeline-nya yang ketiga ini mundur jadinya. Nah, jadi kalau akan tambah panjang nanti ya, jadi akan lebih lambat sedikit. Hazard yang lain ini ada, misalkan ini adalah penggunaan register ya. Penggunaan register ini namanya data hazard ya. Data hazard yang ini tadi adalah resource hazard ya. Resource itu akses memori tadi, ini data hazard penggunaan register. Jadi instruksi pertama itu akan menambahkan register EAX dengan EBX. Nah, berarti pada saat eksekusi kan register EAX dan EBX itu dipakai. Nah, kebetulan instruksi kedua itu juga menggunakan register EAX untuk dikurangkan ke ECX. Waktu di decode ini dia akan ketahuan menggunakan register EAX. Padahal register EAX sedang digunakan oleh pertama. Jadi ini kalau nanti datanya EAX diambil sebelum selesai ini, itu berarti nanti akan salah. Ya, salah. Nah, sehingga ini instruksi kedua juga harus mundur bersamaan dengan eksekusi pertama. Kalau yang tadi kan yang tadi resource hazard bersamaan dengan akses memori dan akses data, sehingga ini harus mundur. Kalau ini bersamaan dengan eksekusi, sedang dieksekusi, maka ini harus mundur juga karena nunggu hasilnya ya. Nah, X berapa kan dari sini baru bisa dipakai. Nah, ini namanya data hazard ya. Oke, ya. Yang pertama tadi masalah pencabangan, ada beberapa teknik untuk menyelesaikan pencabangan itu dengan ini namanya multiple stream, private band target, loop buffer, precision dan delete dancing. Nah, cepat saja ini beberapa penjelasannya itu secara garis besar. Multiple stream berarti akan disediakan pipeline yang lebih dari satu. Kemudian private band target ini akan memfetch ya, di samping yang next instruction itu tadi contohnya itu ada instruksi 4 itu next instruction, lalu targetnya itu instruksi 15 tadi ya. Jadi di samping setelah I4 diambil, maka yang diambil berikutnya bukan I5 tapi I15, jadi private band target ini. Loop buffer ini di bagian private disediakan buffer memori yang besar, sehingga nanti tahap fetch itu bisa mengambil sebanyak mungkin instruksi ke memorinya buffer ini, disediakan buffer yang besar, sehingga nanti kalau ada pencabangan diharapkan tujuan dari pencabangan itu sudah ada di sini, sehingga nanti untuk ngambil instruksi itu tidak perlu baca lagi ke memori. Jadi
Ini untuk mengatasi kelambatan akses ke memori. Kemudian yang trend prediction ini menggunakan prediksi, ya, diprediksi pencabangannya diprediksi kemana nanti, apakah ke target atau ke next instruction, gitu ya. Kemudian delete branch target ini delete branching ini kalau ada si branch itu akan dimundurkan. Oke, untuk keterangan lengkapnya bisa Anda baca masing-masing. Saya akan menjelaskan langsung ke yang karena yang dipakai umumnya yang ini branch prediction ya. Saya akan langsung ke branch prediction. Nah, yang branch prediction ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa pilihan. Namanya prediksi kan berarti ramalan ya. Kalau nanti ada pencabangan diramalkan tidak pernah menuju ke tujuan, maka ini namanya predict never taken. Kalau sebaliknya diramalkan kalau ada pencabangan akan selalu ke tujuan cabang, ini namanya predict always taken. Jadi yang predict never taken ini seolah menganggap tidak ada pencabangan, jadi pipeline-nya itu normal tadi ya, maka ya kerugiannya akan ada ya. Yang ini sebaliknya, ini selalu mengasumsikan kalau ada cabang maka akan selalu menuju ke tujuan. Nah, ini nanti juga ini sama-sama ini kemungkinannya kan 50% betul, 50% salah. Kemudian yang ketiga itu prediksinya tidak jadi asal pokoknya menuju ke cabang atau tidak, tapi berdasarkan sesuatu. Nah, sesuatu apa? Opcode. Dengan kode yang dikerjakan apa? Jadi pencabangan itu bisa itu berubah pembandingan ya, pembandingan compare, kemudian apakah sama dengan, apakah lebih kecil, apakah lebih besar, apakah sama dengan 0 atau minus dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan itu bisa dipakai sebagai pilihan untuk memilih apakah menuju ke cabang atau tidak. Jadi mungkin untuk pembandingan sama dengan itu akan dipilih yang menuju ke cabang, itu always taken tadi. Yang selain itu dipilih never taken tadi ya. Nah, ini bisa kemungkinan suksesnya 75%. Nah, tentu saja dengan statistik dulu ya, itu secara statistik biasanya bagaimana. Kemudian yang keempat ini ya dinamis ya. Jadi pilihannya dinamis. Kalau tadi ini dinamisnya berdasarkan code, ini nanti dinamisnya berdasarkan history yang dipilih saat itu. Karena bisa dipilih yang always taken atau yang not taken. Nah ini caranya seperti ini. Nah, jadi pencabangannya itu tadi kan ada dua dasar ya. Apakah selalu dipilih yang selalu berikutnya atau dipilih yang menuju ke tujuan. Itu yang predict taken itu menuju ke tujuan target. Kalau yang predict not taken itu next instruction, dianggap tidak ada pencabangan. Nah, maka ini dibuat satu transisi pemilihan ya. Misalkan pertama kali dipilih kalau ada cabang itu di pemilihannya dipilih akan ke tujuan. Pada saat dipilih yang ini ternyata yang dikerjakan itu ke tujuan, berarti betul. Masih ada di sini. Tapi pada saat pilihannya itu ke tujuan, tapi ternyata waktu dieksekusi ternyata tidak ke tujuan karena false, maka ini terjadi kesalahan, maka akan dipindah prediksinya menjadi prediksi kondisi yang kedua ini tetap seperti tadi, masih dianggap meskipun salah, masih dianggap nanti akan menuju ke tujuan. Sehingga nanti kalau pada saat di sini ternyata itu yang dikerjakan itu menuju ke tujuan, nah itu berarti balik lagi ke yang awal ini. Jadi salah sekali, kemudian benar lagi, maka balik ke awal lagi. Tapi itu kalau salah 2 kali, prediksinya taken, tapi kemudian menuju ke tetap masih taken, tapi pada saat dikerjakan ternyata salah, yaitu ternyata tujuannya tidak ke target tapi ke next,
berikutnya, maka ini berarti ada kesalahan 2 kali. Kesalahan prediksi 2 kali, nah itu bakal diubah prediksinya menjadi prediksi yang not taken, yaitu next instruction. Kalau ini ke target, branch target ya, tujuan target. Nah ini dianggap pipeline-nya itu normal, sehingga kalau ada branch itu dianggap menuju ke berikutnya karena dianggap false. Seperti tadi, kalau masih salah sekali, maka ini masih diharapkan nanti masih tidak salah. Nah, tapi kalau salah 2 kali menuju ke sini. Jadi ini penjelasannya tadi serupa. Nah ini namanya branch prediction dengan state diagram. Ini dinamis. Ya. Jadi kapan dia berada tetap di sini selama ini benar. Kalau salah menuju ke diagram state yang lain sekali. Kalau salah 2 kali maka ini akan lompat ke prediksi yang sebaliknya. Prediksi sebaliknya salah maka masih tetap ada di prediksi yang salah tadi. Kalau itu salah 2 kali menuju ke prediksi yang ke target. Gitu ya. Ini dia prediksi. Nah dengan ini maka diharapkan itu secara histori karena dilacak maka kemungkinan kesalahan bisa diminimalkan, minimize. Terutama kalau itu bentuknya adalah loop. Ini adalah yang predict by switch ya, by switch. Kemudian kalau yang keempat itu delete branch, ini do not take jump until you have to rearrange. Nah, jadi instruksinya nanti akan di-arrange karena pipeline itu, maka yang jump atau yang down itu bisa dimundurkan sehingga itu nanti akan bisa membuat pola pipeline-nya kerugiannya lebih sedikit. Yang terakhir ini adalah contoh-contoh yang ada di browser yang ada digunakan sungguhnya, misalkan pada Intel ini pada yang 486 ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 tahapan ya. Baik decode 1, decode 2 kemudian execute kemudian write back. Nah silakan dicari di literaturnya Intel berapa tahapan pada Pentium 4 misalkan, kemudian pada Core Duo, kemudian Core I dan seterusnya. Ini tugas Anda untuk mencari sendiri ini karenanya aplikasi dari berapa tahap pada masing-masing prosesor. Ini contoh pola pipeline pada 80486. Kalau normal ini ya, kalau terjadi tadi hazard ini resource hazard tadi ya, ini resource hazard. Kemudian ini ada ini yang ini data hazard yang ini karena dipakai di sini. Bulan yang kedua juga akan memakai, maka ini data hazard. Ini tadi resource hazard yang ini ya. Jadi ini harus mundur sampai selesai dilaksanakan ini pola-polanya ya. Oke, nah itu contohnya satu di Intel ya. Mungkin Anda bisa lihat yang lain pada ARM dan seterusnya. Nah contohnya pada yang sudah kita pelajari yang sebelumnya pada IJVM itu bisa juga dibuat pipeline. Jadi kalau yang tadi penjelasan secara prosedur ya, proses ya. Jadi sebenarnya bagaimana pipeline ini diimplementasikan di hardware-nya ya. Jadi bagaimana urutan-urutan ini itu bisa diimplementasikan di hardware-nya. Nah, itu memang kita harus melihat detail control unit-nya sebetulnya ya. Jadi control unit-nya ini ya, pada JPM kita sudah melihat contoh pada control unit-nya. Nah, memang belum selesai, nanti bisa dilanjutkan ya itu, tapi untuk sementara kita bisa lihat bagaimana pola pipeline-nya ya. Jadi kalau ini tidak pipeline ini itu sekuensial, nanti bisa di pipeline seperti ini. Nah, jadi ini pipeline-nya nanti ada fetch, kemudian ada ini data ya, kemudian ada execute, kemudian ada write result. Jadi kalau dilihat di sini ini untuk yang keempat ini ada yang sedang di fetch, ada yang sedang di execute, dan execute di sini.
Ini batch-nya yang ini diambil datanya, ini eh, ini write result ya, ini ditulis hasilnya ke register, ini dikerjakan, ini diambil datanya dikerjakan, ini di fetch. Jadi ada empat tahap ini sebenarnya, 1, 2, 3, 4. Ini overlapnya yang maksimum ini pada IJVM MIG 3, pada IJVM MIG 3 seperti ini. Nah, kalau ini pola secara pelaksanaannya, maka sebenarnya bagaimana ini dikendalikan oleh control unit, itu yang penting sebetulnya ya. Jadi contoh secara global dulu, harus dibuat tabel ini, bagaimana cara menjalankannya supaya ini bisa terlaksana overlap seperti ini tadi. Bisa overlap ya. Ini kan satu prosesor, tapi dalam satu prosesor ini dia ada beberapa instruksi yang mengalir. Ada yang mengalir di fetch, ada yang mengalir di ambil data dari register, ada yang sedang dieksekusi, dan ada yang sedang ditulis hasilnya, gitu ya. Nah, itu berarti kan tugas dari control unit. Nah, maka control unit akan mengatur ini aliran dari satu register ke register lain. Nah, dibuat ini berarti ini bisa, kalau ini satu baris berarti bisa overlap. Jadi siklus pertama ini sendiri, tapi siklus kedua ini dengan ini bisa overlap. Siklus 3, siklus 4 gitu ya. Ada overlap. 5 ini sendiri, 6 ini, sehingga ini selesai dalam 11 siklus untuk seluruh ini instruksi swap pada MIG 3. Ya, begitu ya. Nah, kalau itu tadi 4 tahap, pada MIG 4 itu ditingkatkan menjadi 7 tahap ini, yang 4. Nah, ini gambaran bagaimana urutan instruksi yang dikerjakan. Ini ada sedang di fetch, ini sedang decode ya, kemudian ini diantrikan queuing unit, kemudian 4 ini sedang dibaca datanya dari register, 5 ini eksekusi, 6 ini write ke register, 7 ini write ke memori. Nah, ada 7 tahap pada MIG 4 gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat lebih detail bagaimana kembali ke control unit pada IJVM ya, pada IJVM. Oke, namanya itu saja untuk topik kita pada kuliah yang ke-11 itu adalah mengenai bagaimana meningkatkan kinerja dengan pola pipeline. Nah, dengan pola pipeline. Jadi yang kesimpulannya yang terakhir ini untuk yang contohnya yang sudah diaplikasikan di IJVM, penyataan bom ini pada MIG 4 itu menggunakan 7 tahap ya. Dengan 7 tahap ini diharapkan meningkat 7 kali peningkatan kinerjanya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih ya, untuk selanjutnya diperdalam sendiri. Sekian dulu, terima kasih.